Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakia Fuadatin Nur dengan NIM 201200118. Saya mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Usul Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hubungan istinbat hukum dan metode ilmiah. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai apa itu fatwa, ifta, ittiba, talfiq, taklid, dan mazhab. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara istinbat hukum dan metode ilmiah. Bagaimana sih hubungan antara istinbat hukum dan metode ilmiah? Sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana hubungan antara istinbat hukum dan metode ilmiah, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu istinbat hukum dan apa itu metode ilmiah. Baiklah, kita mulai dengan penjelasan istinbat hukum. Istinbat merupakan tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk dijadikan ke dalam bentuk hukum. Secara ringkas, disebutkan bahwa sumber yang disepakati terbagi menjadi dua, yaitu berupa wahyu dan non-wahyu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah salah satu cara peneliti melakukan penelitian untuk mengembangkan, menemukan, dan menguji hipotesis. Metode ilmiah juga sebagai upaya melakukan observasi terhadap gejala dan fenomena tertentu untuk menemukan hasil atau kesimpulan. Dari penjelasan sebelumnya mengenai istinbat hukum dan metode ilmiah, dapat kita ambil kesimpulan bagaimana hubungan antara istinbat hukum dan metode ilmiah. Hubungan antara istinbat hukum dan metode ilmiah yaitu sama-sama menemukan dan mengkaji suatu permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fatwa atau ifta. Secara etimologi, fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum. Kata fatwa ini berasal dari kata bahasa Arab al-fatwa. Bentuk jamaknya adalah fatawin dan fatawai. Dalam kitab Mafahim Islamiyah diterangkan bahwa secara literal, kata al-fatwa bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Dan sedangkan secara terminologi, menurut Amir Syarifuddin, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Sedangkan ifta secara bahasa artinya jawaban pertanyaan hukum. Sedangkan secara istilah, ifta berarti pendapat yang dikemukakan seseorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Maksud dari tidak mengikat adalah bahwa si peminta fatwa bisa menerima dan mengamalkan isi fatwa atau bisa menolak dan tidak mengamalkannya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ittiba. Kata ittiba ini dapat juga diartikan sebagai
ittifaq atau menelusuri jejak. Menurut Ibnu Katsir, ittiba adalah mengikuti syariat dan agamanya atau as-sunnah dalam setiap perkataan dan amal perbuatannya, serta dalam berbagai keadaan yang dialaminya. Dan menurut Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti berkaitan dengan ittiba ini, beliau pernah berkata bahwa Imam Ahmad berkata al-ittiba berarti seseorang mengikuti ajaran yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya atau yang berasal dari para tabi'in, tetapi ittiba pada yang terakhir bukan sebagai kewajiban mutlak, hanya bersifat pilihan. Dari beberapa pendapat ahli sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa ittiba ialah menerima pendapat orang yang berpendapat dan mengetahui sumber dari pendapat tersebut. Selanjutnya penjelasan mengenai talfiq. Menurut Syekh Muhammad Said Albani di dalam kitab Umdatu At-Tahqiq fi At-Taqlid wa At-Talfiq mendefinisikan talfiq adalah mencari keringanan karena hawa nafsu. Yang dimaksud dengan keringanan, maksudnya adalah keringanan hukum atau fatwa di antara sekian banyak pendapat para ulama. Pendefinisian ini memang tidak terlalu salah. Namun sebenarnya mencari keringanan dengan motivasi dorongan hawa nafsu hanyalah salah satu bentuk atau sebagian dari talfiq. Karena boleh jadi seorang mujtahid mencari keringanan dalam hukum dengan menggunakan dalil yang sekiranya meringankan kesimpulan hukum. Namun motivasinya tidak selalu harus karena hawa nafsu. Jadi, talfiq ialah seseorang yang mencari keringanan dari kesalahan yang telah diperbuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai taklid. Menurut ulama usul, taklid ialah menerima perkataan atau pendapat orang, padahal engkau tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan pendapat itu. Para ulama yang lain seperti Al-Ghazali, Asy-Syaukani, As-San'ani, dan ulama yang lain juga membuat definisi taklid. Namun isi dan maksudnya sama dengan definisi yang dibuat oleh ulama usul, sekalipun kalimatnya berbeda. Demikian pula dengan definisi yang dibuat oleh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, yaitu mengikuti pendapat orang-orang yang dianggap terhormat atau orang yang dipercayai tentang suatu hukum agama Islam tanpa meneliti lebih dahulu benar salahnya, baik buruknya, serta manfaat atau mudarat dari hukum itu. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai mazhab. Apa itu mazhab? Kata mazhab merupakan sighat Islam dari fi'il madi zahaba. Zahaba artinya pergi. Oleh karena itu, mazhab artinya tempat pergi atau jalan. Kata-kata yang semakna ialah maslak, thariqah, dan sabil yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khas. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikan sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Sedangkan menurut terminologi, ada beberapa ulama yang memberikan pengertian mazhab. Menurut ada beberapa rumusan pendapat lain. Menurut Said Ramadhani Al-Buti, mazhab adalah jalan pikiran, paham atau pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan Hadis. Sedangkan Abdurrahman menyatakan, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari imam, seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan lain sebagainya. Dari beberapa pendapat ahli yang telah saya jelaskan sebelumnya,
mazhab ialah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Kemudian, imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbat hukum semakin kokoh dan meluas. Sesudah masa itu muncul mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam. Baiklah, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.